Selamat berjumpa pemirsa Cakra Semarang TV, dimanapun Anda berada. Dialog khusus menjumpai Anda bersama saya Winata. Dan ini merupakan edisi yang sangat istimewa karena Cakra Semarang TV kedatangan seorang tamu yang langsung dari Jakarta. Dan siapa beliau? Beliau adalah Pak Samsudin Anggir Monde. Siapa Pak Sam ini? Pak Sam adalah dari Getar, Pak ya? Gerakan Cinta Tanah Air, Persatuan Nasionalis Indonesia. Beliau ini punya konsep yang luar biasa sebenarnya tentang masa depan bangsa ini, dan beliau akan paparkan dalam dialog kita pada hari ini. Jadi saya harap pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kita ini, dan kita langsung ke Pak Sam Sudin Anggir Monde. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Pak Sam ya? Pak Sam, panggil aja Sam lah. Pak Sam ya. Itu singkatan dari Samsudin Anggir Monde. Samsudin Anggir Monde. Kalau Pak Sam aslinya dari Jakarta Pak? Saya dilahirkan di Sumbawa 10 Juli tahun 57. Tahun 57 ya? Tapi saya mampu lumayan bisa berbahasa Jawa. Karena saya tahu orang Jawa paling dominan di Republik ini, saya harus punya kewajiban harus paham dengan Jawa. Jawa ya. Kalau Inggris nggak penting bagi saya, terlalu jauh Mas. Terlalu jauh, ya. Ya, kemudian tentang Getar PNI ini sendiri Pak, mungkin bisa diceritakan singkat, mungkin langsung tentang apa yang melatar belakangi terbentuknya Getar PNI ini. Getar PNI adalah sebuah inspirasi saya pribadi, didukung sama teman-teman generasi muda. Ini sebuah sarana konsolidasi yang berorientasi kepada gerakan politik ekonomi. Karena di abad milenium ini kita dituntut oleh dunia, oleh situasi, bahwa kita ini harus berkompetisi secara bijak, secara dinamis dan konstruktif. Nah, bangsa Indonesia ini dalam kapasitasnya sebagai bangsa surga, kalau boleh saya katakan. Bangsa surga. Bangsa surga. Karena seluruh resources, budaya, adat istiadat yang begitu besar, yang melimpah-limpah. Begitu resources alamnya luar biasa. Sumber daya manusianya, intelijensinya luar biasa. Bahkan saya stressing. Saya sampaikan kepada saudara-saudara saya dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air, bahwa grade intelijensi berpikir bangsa Indonesia satu grade di atas Yahudi. Itu sesungguhnya. Itu karena rahmatan alamnya. Itu berarti orang Indonesia lebih cerdas daripada orang Yahudi. Sangat cerdas. Namun kecerdasan ini harus dimanage, dimaintain secara transparan, secara profesional, tanpa diskriminasi, agar kita ini ke depan akan menjadi mercusuar dunia, gemah ripalo jenawi kalau orang Jawa bilang. Tadi Bapak mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa surga ya, karena kekayaan alam, kemudian juga sumber daya manusia juga luar biasa cerdas gitu ya. Tapi persoalannya kemudian adalah kenapa kita menjadi seperti sekarang ini? Apakah karena pemimpinnya yang kurang capable, kurang kredibel, atau ada persoalan lain yang membuat kita menjadi seperti sekarang? Pertama, yang ingin saya jelaskan di sini, ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar, yaitu masalah komitmen kebangsaan. Ketika dideklar bangsa ini 17 Agustus, Bung Karno mengatakan, aku hantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Nah, kita ini terlena dengan euforia, dengan retorika, dengan globalisasi dan lain sebagainya, sehingga kepentingan-kepentingan Barat terlalu mendominasi, termasuk dengan reformasi yang telah mengadopsi liberalisasi demokrasi. Nah, ini satu kecelakaan politik, musibah politik yang harus kita duduk bersama, melakukan pembicaraan dialog yang komprehensif, konstruktif untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi cuma satu menurut saya, kembali ke jati diri bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Karena kita ini tidak boleh tergantung, terpukau dengan falsafah bangsa lain. Bangsa ini sangat dasar artinya di dunia ini, dalam hal apapun, aspek geografis, aspek politik, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Sangat fantastis dan sangat diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Berarti sejak Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi bahkan, itu sebenarnya kita tidak pernah fokus pada persoalan bagaimana membangun bangsa ini.
Nah, justru di situ saya melihat kita terkecoh, terlena, khususnya para elit politik yang tidak paham, yang kurang memahami dan menghayati arti makna dari teks proklamasi yang ditulis oleh Pak Karno dengan tulisan tangan bahkan dicoret. Beliau berpesan di situ hal-hal menyangkut pemindahan kekuasaan dapat dilaksanakan dengan saksama dalam tempo sesingkat-singkat. Tapi rekan-rekan kita ini dalam sesingkat-singkatnya untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, dinasti dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya kita dimanfaatkan oleh calo-calo negara. Siapa calo negara? Tentunya yang punya kekuasaan saat ini, baik di eksekutif ataupun legislatif, karena mereka yang menerbitkan regulasi. Kedua, dicengkramlah, dikuasailah negeri ini 80% oleh kapitalis asing. Kita ini jadi penumpang gelap di negeri sendiri. Ini persoalan mendasar. Ya. Apakah itu yang kemudian membuat bahwa Getar PNI ini lebih banyak pada bagaimana memfokuskan dirinya pada pembangunan-pembangunan di sektor ekonomi? Persis. Apakah seperti itu? Memang desain konsep, secara konseptual kita sudah persiapkan ini buku nih, buku pintar, terintegrated, semua persoalan. Kenapa? Ciri-ciri pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini, rakyat ini, atau dunia bahkan, harus menguasai 3 strength ideologi, strength stability, and strength economic. Nah, sekarang gilirannya kita harus fokus ke persoalan ekonomi. Nah, maka di dalam visi saya di sini, saya mengatakan bagaimana mengoptimalisasi 6,6 miliar manusia di dunia ini untuk kepentingan Indonesia. 6,6 miliar seluruh penduduk saat dunia ini, ya? Kurang lebih seperti itu. Saya butuh 1%. Artinya 66 juta orang dari bangsa-bangsa lain yang akan berdatangan ke negeri ini melakukan transaksi bisnis, transaksi apa dan lain sebagainya, sehingga bangsa ini tuh mendapat income yang besar. Tapi tentunya harus dipersiapkan semua, sumber daya manusianya, infrastrukturnya. Disinilah konsepnya. Itu sebuah visi yang sesungguhnya. Ya. Kemudian hal itu diwujudkan dalam bentuk apa Pak? Yang real mungkin? Nah, ini yang real. Salah satu ini starting project yang kita akan segera bangun ya. Itu kilang minyak Hemoko di Selayar ya. Ini investasinya 24 billion dolar. Berarti 240 triliun. 4 unit kilang. Satu kilang 250 ribu barel kapasitinya. Kita akan diberikan oleh Kuwait Petroleum Corporation 1 billion dollar barrel per day, 1 juta barel per hari, sama dengan eksplorasi nasional kita satu hari. Artinya minyak kita nggak perlu kita gali lagi, kita optimalkan dari Kuwait, karena kita berpartner dengan Kuwait. Nah, duit Kuwaitnya kita tidak balikin serta merta, kita akan mengengineering lagi, kita akan bentuk namanya oil bank. Uang ini akan kita distribusikan membantu sektor informal, buruh, tani, nelayan, pedagang, whatever. Nah, itu namanya strategi development tadi. Ini starting awal. Dan ada puluhan lagi proyek-proyek vital strategis yang kita akan bangun segera. Nah, negara ini, dunia ini membutuhkan ketangguhan, capability seseorang. Tanpa itu terlalu sulit kita mensejahterakan bangsa ini kalau berharap cuma dengan era PBN, Mas. RPBN yang itu semuanya kebanyakan dari pajak ya Pak sebenarnya. Ya, pertama dari pajak juga nggak jelas. Ini seperti contoh kasusnya Gayus saja. 60-an 70-an% the biggest company asing beroperasi di sini, mereka kemplang pajak. Ini contoh sederhana. Berapa banyak sih pajak kita dapat dari Freeport misalnya? Kan nggak 1.000 triliun. Itu bangsa ini lebih cerdas kok melakukan development untuk mining project. Saya dengan teman saya tuh bangun 1,9 miliar dolar Newmont tuh biasa-biasa aja tuh. Saya ditunjuk oleh ownernya Yusuf Meruk almarhum. Nggak ada yang aneh-aneh. Freeport juga begitu. Nah, batubara, berapa sih pajaknya kita dapat dari batubara? Tapi kan alam kita sudah rusak, nggak keru-keruan. Yang kuasain tuh orang asing, Arutmin, bangsa begitu-gituan. Ini salah urus, Mas. Seorang pemimpin itu tuh harus visioner, berpikir tuh sekian ribu ke depan. Nah, konsep Bappenas sendiri itu sudah nggak zamannya lagi diterapkan di Republik ini.
Karena nanti suatu saat 10-20 tahun lagi akan complicated, memunculkan persoalan baru. Dan itu high cost. Nah, jadi ini maka saya bilang ini gerakan revolusi ekonomi terpadu. Gerakan revolusi ekonomi terpadu. Jadi revolusinya revolusi ekonomi, Pak. Ekonomi. Revolusi politik udah nggak zamannya lagi. Ya, tapi persoalannya adalah ketika kita bicara tentang ekonomi, kita juga tidak bisa lepas dari politik. Karena siapa yang melaksanakan revolusi ekonomi kalau tidak ada revolusi politik? Justru itu, saya minta kepada rakyat Indonesia agar tegak berdiri. Hak-hak demokrasinya harus dipakai. Hak-hak hidupnya sebagai warga negara harus ditegakkan. Berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Ya. Mereka yang punya kedaulatan kok. Urusan siapa yang jadi presiden itu urusan gampang kok. Itu teknis saja. Kalau rakyat sudah bilang saat ini kami cabut mandat dari pemerintahan sekarang, sederhana aja kok. Ketika Pak Harto memberikan kekuasaan Pak Habibie, terus sampai sekarang kan nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa diperbuat. Nah, wasting time aja, kita mubazir gitu, diskusi sana, teriak sini, ribut sana, orang lain yang menikmati. Ini satu kebodohan. Nah, mulai saat ini saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang berada di gunung, di sawah, di laut dan lain sebagainya, rapatkan barisan, lupakan perbedaan, kita bangun negeri ini. Tetapi membangun negeri ini tentu kita harus punya regulasi. Kita harus punya decision gitu. Nah, sekarang kita tanya ke rakyat, sudah menikmati kemerdekaan atau belum? Tapi saya punya keyakinan cuma 20% rakyat Indonesia yang menikmati kemerdekaan itu. Yang 80% masih dalam mimpi, Mas. Iya. Tapi yang tetap masih jadi pertanyaan kita adalah ketika kita bicara regulasi, tetap kita bicara, oke lah kita bicara tentang mari masyarakat rakyat Indonesia rapatkan barisan, kita lupakan perbedaan. Persoalannya adalah kemudian siapa yang kemudian melaksanakan revolusi ekonomi itu? Kita tanya pemimpin misalnya. Kita tanya ke rakyat, mampukah SBY memberikan kesejahteraan kepada negeri ini? Kalau menurut saya sudah 7 tahun tidak ada apa-apa yang dilakukan. Angka kemiskinan naik terus, persoalan hukum jual beli, politik transisional, semuanya acak-acakan. Cuma kan euforia dong. Nggak ada yang berarti gitu, yang spektakuler itu nggak ada saya lihat. Dengan segala hormat ya. Ya mungkin ya kapasitasnya beliau it's okay lah. Tapi pendukungnya, menteri-menterinya terlalu standar. Nah, negeri ini membutuhkan the caliber man. Orang yang visioner, pemberani, jujur, tegas, berani mewakafkan seluruh hidupnya, nyawanya. Maka saya bilang kontrak nyawa untuk negara. Jadi tidak ada bercanda. Kalau mau kita lakukan sekarang. Merubah persoalan bangsa ini menjadi benar. Menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan. Itu cita-cita kemerdekaan. Nah, sekarang rakyat saya tanya, apa senang jadi orang sengsara? Bahan baku susah, harga mahal, sekolah mahal, apa yang semua mahal. Jadi kita ini jangan terlalu banyak bermimpi. Ya. Ribut, nggak karu-karuan, bikin diskusi, Jakarta layar kolap, cuman pertontonkan kelemahan dan kebodohan. Ini naib, Mas. Ya, bahkan saya tanggal 28 diwawancara 1 jam oleh TV One di Jakarta ya. Nah, dengan teman-teman saya, kita teken kontrak nyawa untuk negara 10 pemuda. Semua saya serahkan kepada TV One. Tetapi sampai hari ini mereka tidak berani mengeksplain, menayangkan pemberitaan itu. Saya sendiri bingung. Ada apa dengan mereka? Apa karena mereka itu ya dapat tekanan? Nah, ini suatu hal yang kurang wajar dan tidak terhormat menurut saya. Ya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya negara ini masih dikuasai oleh beberapa orang, elit-elit yang mungkin mereka merasa mengelola negara ini sudah dengan baik, tetapi faktanya belumlah seperti itu. Tapi kita lanjutkan nanti, baik, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita ini. Pemirsa, saya akan break sebentar, saya akan kembali lagi di sesi yang berikutnya, tetap di dialog khusus di Cakra Semarang TV.